Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Gina Habibatul Hikmah. Di sini saya akan membahas tentang pengorganisasian pusat studi dakwah. Yang pertama, apa sih itu pengorganisasian? Pasti kita sudah tahu apa itu pengorganisasian, karena pengorganisasian itu sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi pengorganisasian ialah suatu proses pengelompokan kegiatan, serangkaian kegiatan-kegiatan agar tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut tercapai. Nah, dalam pengorganisasian itu pasti ada yang menjadi ketuanya, anggota-anggotanya yang akan membantu proses tercapainya suatu tujuan. Pengorganisasian ini berfungsi sebagai proses menetapkan suatu struktur pembagian yang dimana tugas dan wewenang mengandalkan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan yang lebih terstruktur dan terarah untuk tercapainya suatu tujuan dari kegiatan tersebut. Pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana cara pekerjaannya dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Hal ini diilustrasikan dalam Quran Surah As-Saffat ayat 61, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Konsep merancang pengorganisasian pusat studi dakwah. Merancang pengorganisasian pusat studi dakwah adalah proses sistematis untuk membangun dan mengelola lembaga yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan penyebaran ajaran agama Islam. Dikenal sebagai desain perorganisasian pusat studi dakwah. Nah, pusat studi ini itu berfungsi sebagai wadah untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas para pendakwah atau dai, agar para dai mereka itu dapat menyampaikan pesan Islam secara efektif dan efisien. Nah, untuk memahami tujuan, struktur, dan implementasi program yang akan dijalankan sangat penting dalam merancang pusat studi dakwah. Konsep ini berfokus pada penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif serta pengembangan sumber daya manusia. Langkah pertama dalam proses perencangan adalah yang pertama, menetapkan visi dan misi yang jelas. Nah, visi yang jelas dapat mencakup keinginan untuk menjadi pusat rujukan dalam ilmu dakwah. Sementara misi yang jelas itu dapat menekankan pada cara yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau MADU. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, pusat studi dapat menggunakan platform media digital seperti website dan aplikasi pembelajaran online maupun di sosial media. Dengan menggunakan teknologi ini, pusat studi dakwah dapat menyebarkan informasi dan materi dakwah dalam masyarakat, dan masyarakat dapat lebih mudah untuk berbicara tentang ajaran Islam. Nah, pengorganisasian dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi kegiatan dakwah.
Selanjutnya, tantangan dalam pengorganisasian dakwah. Nah, dakwah memiliki tantangan dan hambatan yang cukup berat, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik agar tujuan dapat tercapai. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang dai ataupun mubalik, terutama dalam sebuah organisasi. Setiap organisasi dakwah harus mampu memberikan motivasi dan kerjasama dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau kejahatan. Menurut Munir 2021 dan Siagian menjelaskan keberhasilan seseorang pemimpin sebuah organisasi terletak pada kemampuan dan kemahiran dalam menggerakkan orang lain, bukan pada skill melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.